Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di sini saya sudah dihadapkan dengan sebuah lampu emergensi ya, lampu cadangan yang bila mana sumber listrik PLN mati ya, maka selalu diperlukan sumber cadangan ya, sumber cahaya cadangan seperti lampu emergensi ini. Di sini dinyalakan tidak mau menyala. Ya, di sini lampunya semacam ini dan di sini ada kata yang punya chargernya. Kita coba cek terlebih dahulu chargernya apakah menyala. Oke, kerusakan lampu ya. Di sini charger sudah menyala. Kita coba cas di bagian chargernya yang ada di situ. Oke. Tidak ada respon ya, ada respon ya, tetapi mengapa lampu ini tidak mau menyala? Di sini kita coba periksa lebih jauh ya lampunya, kenapa tidak bisa dinyalakan kalau sudah di charger juga kata yang punya sudah semalaman, tetapi lampunya tetap kalau mau dihidupkan mati ya. Oke. Untuk itu kita coba periksa lebih lanjut ya, kita bongkar terlebih dahulu lampu emergensinya, apakah kerusakannya cukup ringan atau berat ataukah memang bisa diperbaiki atau tidak ya. Kita bongkar terlebih dahulu ya. Lampu semacam ini bila sahabat ataupun pemula mempunyai kerusakan atau menangani kerusakan lampu semacam ini, bisa ikuti dengan cara perbaikannya ya seperti yang saya bagi sekarang. Oke. Lampu emergensi bermanfaat sekali ya bila mana sumber listrik PLN tidak ada atau lagi gangguan padam listrik ya. Kita memerlukan cadangan lampu ya untuk menerangi sebuah ruangan ataupun dimana di saat kegelapan ya, kita harus mempunyai lampu emergensi semacam ini ataupun yang lainnya ya. Banyak bervariasi lampu-lampu emergensi di situ. Di channel ini banyak memperbaiki tentang lampu-lampu ya, lampu emergensi ataupun dalam perbaikan lampu-lampu lainnya. Oke, di sini ada sumber tegangan stiker ya. Di sini untuk mengecas juga ada di bawah ya. Ini asli bawaannya, tetapi connect AC-nya ada 3 ya semacam ini. Oke, kita coba charger terlebih lagi ya. Kita coba melalui sumber yang satunya lewat sumber AC-nya. Tadi kan sumber DC-nya ada respon. Kita coba melalui sumber AC-nya, stiker AC. Di sini sudah saya dalam keadaan cok, tetapi tidak ada respon ya bila dicas melalui sumber AC yang ini. Stikernya ini aslinya bawaannya ya, sumber AC untuk mengecas ya atau mengecas lampu emergensi ini, yang dimana di dalamnya pasti sudah terdapat baterai. Oke. Karena dirasa di sini chargernya yang ini ya, yang melalui DC ada respon ya, entah itu bagaimana kerusakannya atau ke apa itu. Udah jelas kondisi charger ada ya, bisa mengalirkan tegangan ke lampu emergensi, tetapi mengapa lampu emergensi bila dicas melalui ini tidak mau menyala bila di saat mau dinyalakan. Oke, setelah kita coba lagi dengan menggunakan AC, tidak ada ya, tuh tidak ada respon sama sekali, tidak mau mengisi baterai atau tidak mau mengisi tegangan ke dalam baterai emergensi ini. Oke, untuk itu kita coba bongkar lebih jauh ya. Kita coba periksa apakah ini kerusakannya memang ada di rangkaiannya satu, ataukah memang ada jalur yang putus atau lampunya memang itu ada yang putus atau konslet. Kita coba perbaiki bersama ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki ya, dengan perhitungan antara harus diperbaiki dengan biaya sekian ataukah memang harus beli baru ya. Oke,
Di situ tuh terdapat ada sebuah baterai ya yang berukuran cukup besar. Nah, di sini sebenarnya yang paling mahal adalah sumber tegangan cadangannya, yaitu baterainya ya. Bila menemukan lampu emergensi rusak ya, bila rusaknya baterai di sini cukup lumayan mahal ya kalau baterainya memang yang rusak. Oke. Untuk lebih lanjut dan memastikan, kita coba periksa sedemikian rupa ya. Kita coba periksa bagian rangkaiannya sebelum memvonis baterainya masih bagus atau sudah rusak. Kita coba nyalakan atau kita coba ukur terlebih dahulu ya. Di sini ada sumber colokan listrik ya dari stiker yang akan menuju ke baterai sini. Ini baterainya cukup lumayan gede ya. Kita coba ukur ya, kita coba ukur terlebih dahulu baterainya. Apakah ada isi tegangannya atau memang sudah nol tegangan. Oke. Bila dirasa baterainya terlihat masih mulus dan bagus, kita coba pastikan lagi ya apakah baterainya ada sedikit tegangan. Oke. Di sini baterai ada tegangan 3,6 volt ya. Di sini tidak kering ya, istilahnya tidak sampai 0 volt, tidak habis. Karena di sini ada tampungan otomatis ya. Mungkin dengan tegangan 3,7 sekian, 3,6 sekian itu tidak bisa mengangkat untuk menyalakan lampu. Oke, di sini ada datanya ya, baterai 6 volt ya, 6 volt ya. Atau sekian ya. 6,4 volt. Oke. Baterai semacam ini 6,4 volt. Dan sekarang kita lanjut untuk mengukur apakah kabelnya putus ya. Ini dari hal terkecil terlebih dahulu kita urutkan perbaikannya. Dan setelah diukur kabel normal ya, kita coba langsung periksa ke bagian rangkaian untuk pengisian cas ya, untuk mengecas baterai. Di sini ada sebuah PCB yang sudah lengkap di situ. Ada sumber tegangan listrik PLN untuk pengecasan, dan di sini ada lampu-lampu ya. Di sini menggunakan kebanyakan komponen SMD ya, di bawah PCB dan di atas PCB ada komponen. Oke. Di sini sumbernya sangat sederhana. Bila diperhatikan di sini ada trapo nih, di trapo kecil ya, itu untuk sebuah pengecasan ya yang sudah diratakan dengan rangkaian dioda di sini. Di sini adalah rangkaian. Nah, yang di garis ini dilingkari itu adalah sebuah rangkaian yang harus normal ya, yang harus mengeluarkan ke bagian sekundernya tegangan sekitar untuk mengisi baterai ya. Tetapi kita coba cek dan perhatikan di sini ada sebuah resistor ya, yang dinamakan resistor. Di sini terlihat sudah sedikit berbeda ya. Sepertinya saya mencurigai resistor ini sudah dalam keadaan putus ya, karena di sini resistornya seperti rangkaian seperti ini biasanya sebagai fuse atau sikring. Oke, kita coba dekatkan. Di sini itu terlihat dari sumber tegangan atau dari kabel input ya, ada R, melalui R dulu. Ternyata pas kita ukur ya, ternyata tidak bergerak ya jarum, padahal ini adalah bisa dibilang ohmnya sangat kecil ya, bisa dibilang itu sikring atau juga bisa di jumper saja kalau tidak diganti dengan sebuah air fuse. Oke. Di sini betul-betul tidak tersambung, dan kita coba ukur-ukur kembali dioda penyearahnya. Dioda penyearahnya tidak konslet ya. Tetapi kenapa sikring putus? Oke, saya akan terus periksa putusnya sikring air fuse ini. Mungkin karena kerusakan hal biasa ya, normal, walaupun sebuah rangkaian tidak konslet. Oke, kita coba lepas terlebih dahulu resistor sikringnya. Saya akan coba melakukan pergantian di resistor sikringnya, karena di bagian
dioda penyearahnya dan seterusnya rangkaian normal, tidak yang konslet. Ini di sini berukuran 10 ohm ya bila dilihat lebih dekat ke. Sebenarnya tidak usah diganti dengan sikring yang sama juga. Lampu ini saya yakinkan akan menyala, dan di sini saya sudah siapkan ya R sikring yang lebih besar ampernya dengan nilai yang sama ohmnya 10 ohm ya. Oke, kita coba pasang R sikring yang baru atau yang masih bagus ya, bukan baru di sini. Gak apa-apa yang bekas, tetapi lebih kuat ya. Saya sudah pastikan ini yang penggantinya lebih kuat, ampernya lebih gede ya, lebih besar juga. Oke, kita lakukan pergantian di sebuah sikring ya di sini. Mudah-mudahan setelah pergantian sikringnya, lampu emergensi ini akan kembali bisa di charger, dan bila sudah terlihat ada indikator charger menyala melalui stiker AC akan mengisi tegangan ke bagian baterai. Kita nanti saksikan bersama, kita perbaiki bersama, kita berbagi ya di sini. Mudah-mudahan hal yang terkecil ini yang biasanya manfaatnya ya gede ya. Kalau lampu emergensi mati tetapi listrik juga PLN kalau lagi keadaan mati ya tidak bermanfaat ya. Alangkah baiknya bila sahabat bisa ikuti untuk memperbaikinya sendiri ya. Kalau gak ada sikring dicoba langsung di chamber saja ya. Dengan bermodalkan ya nekat-nekat ya. Kalau pemula oke lah, nanti agar tambah pengalaman untuk lebih jelas dalam perbaikan elektroniknya. Dalam sikring putus harus dicek untuk kedepannya lagi, dioda dan sebagainya sampai ke IC ya kalau di rangkaian lain. Tapi di sini saya pastikan rangkaiannya masih normal. Tidak ada konslet ya, hanya mungkin sikring yang putus. Dan saya yakinkan setelah kita ganti, sekarang kita coba charger ya. Kita coba output tegangan di skudernya apakah keluar. Kalau input di primernya ataupun di PSU-nya atau di power supply-nya sudah normal, tegangannya apakah keluar ya di bagian sekundernya dan menuju ke bagian aki ya. Dan kita coba perhatikan lampu indikator dalam keadaan pengecasan harus menyala ya. Kita coba nyalakan. Oke, kita cokkan dan kita siapkan ohm atau voltmeter untuk mendeteksi tegangan outputnya keluar ya. Normalnya berapa kita coba perhatikan bersama. Oke, dengan jangka simpan saja di DC 50 volt karena yang diperkirakan di sini kita akan mengukur tegangan baterai sebesar 6 sekian volt ya, bisa disimpan di 10 volt dan saya bisa gunakan 50 volt ya di jangka digital pengukuran. Oke, di sini sudah saya cokkan dan lampu udah menyala ya, tuh terlihat ya. Lagi dalam posisi pengecasan, kita coba lagi nyalakan. Oke, tuh nyala ya, indikator lampu merah menyala ya. Padahal tadi sebelum dibongkar tidak mau menyala ya. Jelas bahwa sikringnya hanya putus ya, kerusakan biasa yaitu bisa berakibat ya karena mungkin ada kekagetan. Dan kita coba sambil ukur ya apakah keluar tegangan di DC bagian baterai. Oke, sekarang 7,15 volt dah pasti bisa mengisi ya ke baterai. Sudah mengeluarkan tegangan tadi 3,6 volt ya bila tidak diisi. Dan sekarang bisa dapat mengisi sampai 7 volt mungkin di sini baterai. Oke, kita coba tunggu untuk beberapa saat ya. Kita coba matikan dan indikator pun mati ya. Oke, di sini terlihat menambah ya walaupun sudah tidak terlalu lama dicoba jadi 6 volt ya setelah pengecasan berjalan. Oke, kita coba cas lagi, tunggu sebentar ya. Kita sampai 10 atau 15 menit boleh ya. Segini sudah 3,13 volt. Bila cokan ya, bila lagi pengecasan
Bila kita ukur di baterainya 0,712 volt sudah berjalan. Oke, jelasnya sudah pasti bahwa baterai ini bisa terisi bila kalau baterainya memang normal ya, tidak ada kerusakan, tidak kering ataupun masih bagus ya ampernya. Oke, sekarang sudah saya coba tunggu tadi ya sampai 10 menitan lebih ya, mungkin 15 menit. Di sini pengecasan kita coba lepas ya. Lalu kita akan coba nyalakan kembali melalui saklarnya. Di sini sudah dalam keadaan tidak pengecasan dan seharusnya kalau baterainya bagus karena sudah diukur harusnya bisa menampung tegangan. Oke, kita coba sudah mengeluarkan cahaya ya lampunya. Otomatis sudah normal kembali ya tuh. Walaupun ini hanya baru sebentar ya. Seharusnya kalau mau lebih full lagi lampunya menyala, kita coba cas saja sampai 5 jam nggak apa-apa ya. Oke, karena di sini sudah jelas bahwa kerusakannya hanya ada di air fuse. Oke. Dan perlu diperhatikan bahwa tadi saya tidak memeriksa ini bagian casannya dengan data yang seharusnya casan ini adalah 12 volt ataupun 10 volt atau 9 volt, tetapi di sini di casan terdata adalah 4,5 volt ya, atau 5 volt saja ini. Casan ini sebenarnya tidak cukup untuk mengisi ke bagian baterai atau kerangkaian ya, karena di sini hanya terdapat output tegangan 4 atau 5 volt kurang ya. Oke, di sini memang casan ini masih nyala normal ya. Apakah ada kerusakan di bagian dalam ataupun tetapi memang tidak bisa mengisi ke baterai ya melalui ini. Oke. Sudah saya pastikan di sini tuh cuman terukur 4,2 volt. Apakah memang ini seharusnya digunakan untuk mengecas emergensi ini ataukah memang di dalam ada untuk penaik tegangan sampai mengisikan ke baterai di sini adalah sekitar 6, ya itu tidak cukup ya sebetulnya kalau menurut perhitungan. Oke. Intinya kita pergunakan saja ini casan tidak ya. Tidak digunakan untuk mengisi bagian lampu emergensi ini, cukup dengan kabel yang bawaannya yang asli yang tadi ya, dan di sini casan tidak akan digunakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.